Sravani, kenapa melakukan itu? Biar aku saja, berikan padaku. Sravani, setelah kau melahirkan nanti, kau bisa melakukan semua pekerjaan di sini. Sekarang aku melarangmu. Kau tidak akan ada di sini untuk menghentikanku, Archana. Kau harus mengerti tentang satu hal lagi. Aku mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Dan aku tidak akan pernah mengulanginya lagi, Archana. Berhenti mencampuri hidupku, aku tahu apa yang baik dan buruk untukku. Pikirkan saja pekerjaanmu. Habiskan 21 harimu di sini dan kemudian pergi dari sini. Sravani, 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 Ibu, Ibu, Ibu. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Cepat angkat. Kenapa kau melihat wajahku? Cepat panggil dokter sana. Tidak ada yang harus dikhawatirkan, tapi ibu hamil harus sedikit hati-hati. Sravani, mulai hari ini kau harus benar-benar istirahat. Karena terlalu banyak bekerja dan juga stres tidak baik untukmu dan juga untuk kesehatan anakmu di dalam perut. Aku selalu mengatakan itu padanya, tapi dia tidak mau dengar. Aku sudah menulis resepnya di sini. Tolong berikan obat padanya. Dokter, ikut denganku. Aku ingin bicara. Iya. Apa kami harus memperhatikan makanannya? Apa yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan? Tidak, itu tidak perlu. Dia bisa makan makanan biasa saja. Tapi pastikan makanannya tidak pedas ya. Kalau olahraga bagaimana? Dia boleh melakukannya? Dia bisa melakukannya. Tapi setelah 1 minggu. Dia merawatnya dengan sangat baik. Dokternya, aku bicarakan dokternya. Aku tidak bodoh. Aku mengerti apa yang ingin kau katakan. Dan tentang siapa. Lalu kenapa kau tidak memikirkannya, Savita? Aku sudah memikirkannya, aku tahu. Hanya Sravani yang akan menjadi menantu di sini. Dan tidak ada yang bisa mengajariku. Mengerti? Kau mungkin masih menyangkalnya, Savita. Tapi Archana sudah mendapatkan tempat di hatimu. Berikan aku pudingnya. Aku membuatnya karena Manaf menyukainya. Farsha, Ibu berpikir kita harus mengundang keluarga Manaf untuk acara hari ini. Tapi mungkin kakak Savita sudah merasa sangat terhina saat upacara pertunanganmu. Aku tidak tahu mereka mau datang atau tidak. Ibu, tapi bagaimana kalau aku mencobanya? Karena kakak pasti akan datang kalau mereka datang, Bu. Tidak, sudahlah. Tidak usah telepon. Kenapa? Ibu sudah mengundang kakak Rasika dan Ajit. Bagaimana kalau kakak Rasika dan Savita bertemu dan mulai bertengkar lagi? Ibu, kenapa ibu menelpon mereka? Kita sudah mengundang mereka saat pertunangan. Itu sudah cukup. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menjaga hubungan. Kita mengadakan acara besar. Tidak mungkin kita tidak mengundang mereka, kan? Kau tahu Manju, kan?
Dia pasti marah kalau ibu tidak mengundang ibunya. Dan kalau kita mengundang kakak Rasika, kita juga harus mengundang kakak Safita. Kenapa? Karena Ajit adalah menantunya. Aku tidak mengerti masalah seperti itu. Aku hanya tahu satu hal. Keluarga kakak ipar Manah pantas diundang ke acara ini, Bu. Dan aku yang akan mengundangnya. Ibu, hari ini ada acara di rumah. Ibu dan Ajit harus datang ya. Manju, kenapa tiba-tiba ada acara? Untuk menyambut pernikahan Farsya, apalagi. Dan kita akan melakukan pemujaan, juga akan bersenang-senang. Vinod ingin Ibu dan Ajit menjadi bagian dari acara ini. Bagaimana bisa Ibu menolak undangan Sulacana? Kami pasti akan datang. Sebaiknya tidak usah ke sana, Bu. Ibu pergi saja kalau mau. Tapi jangan libatkan aku. Ajit, Ibu beritahu sesuatu. Kemarahan tidak bagus untuk kesehatanmu. Ibu, kalau ibu jadi diriku, maka ibu akan merasakannya. Sejak ibu menikahkanku dengan gadis tidak berguna itu, orang mulai memandangku dengan cara yang berbeda, Bu. Dan sejak saat itulah aku harus menerima ejekan dari mereka. Aku malu, Bu. Aku merasa aku tidak akan diterima di rumah itu. Ajit, pernikahanmu tidak ada hubungannya dengan acara ini, sayang. Kita akan pergi ke rumah kakak Sulocana, karena orang tua Satis juga akan datang ke sana. Itu pernikahan Satis, Bu. Jadi ibu harus datang. Memangnya ada yang baru? Kau harus tenang, sayang. Yang terjadi adalah pernikahan Farsya akan dibatalkan. Apa? Ibu pikir kita harus memberitahu kakak Bafna tentang mantan kekasih Farsya. Kenapa kita harus menunggu sampai hari pernikahan? Kita ceritakan saja. Tetapi kita tidak boleh ambil risiko dengan Farsya tentunya. Kalau dia berubah pikiran, dia akan menceritakan semuanya kepada kakak Bafna sebelum kita menceritakannya. Hancurlah kita. Itu sebabnya pernikahan yang akan dibatalkan nanti akan terjadi hari ini. Itu sederhana. Sederhana. Manju kok akan belanjakan? Kalau begitu tolong ibu, belikan beberapa barang. Ibu sudah membawanya. Ajaklah Faisali bersamamu. Vinod, Iya, Bu. maukah kau menemani mereka berdua? Ibu, aku tidak bisa pergi. Ada orang yang akan datang untuk membicarakan gedung pernikahannya. Dan tidak ada yang mengenal mereka selain aku. Jadi aku harus menunggu di sini sampai mereka datang, Bu. Ibu, aku saja yang menemani. Iya, Bu. Itu lebih baik. Lakukan saja keinginanmu. Pekerjaan di sini tidak boleh berhenti. Dan Faisali, dengar ya, jaga kakak iparmu. Farsa, Bibi, boleh aku masuk? masuklah. Ayo kemari. Duduklah. Tidak, Paman. Aku di sini saja. Duduklah, Farsha. Ayo. Farsya, Apa kabar kakak? aku baik, kau? Aku baik. Bagaimana keluarga di rumah? Semuanya baik. Kakak, kau tahu malam ini? Kalau kau sudah selesai bertemu dengan kakak kesayanganmu, maka duduklah. Kita bicara. Duduklah. Ayo. Farsa, pernikahanmu tinggal 2 hari lagi kan? Artinya waktumu tinggal sedikit. Dan kau masih saja berkeliaran? Para gadis tidak keluar rumah 2 hari sebelum pernikahan mereka. Apa ibumu tidak mengatakannya padamu? Ibuku memberitahuku, Bi. Tapi apa yang bisa kulakukan? Pekerjaannya sangat penting. Oh ya, malam ini akan diadakan acara Marati di rumah kami. Dan aku ingin kalian semua datang untuk menghadirinya. Kau sudah gila. Aku tidak akan pernah datang ke rumahmu lagi.
Aku tidak pernah lupa penghinaan yang kami alami saat upacara pertunanganmu. Dan itu sebabnya aku mengirim Manaf ke rumahmu. Agar dia bisa memenuhi tanggung jawab terakhirnya. Tapi bukan berarti kami semua akan ke sana. Tapi kau boleh mengajak kakakmu kalau dia mau pergi. Tidak, Bibi. Bukan hanya kakak. Aku ingin kalian semua datang. Bibi, apa yang terjadi pada Bibi saat upacara pertunanganku? Aku sangat menyesalinya. Bibi, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Ini bukan hanya Farsa, tapi Vandita yang meminta ini dari Bibi. Anggaplah seperti itu. Aduh, acara besar akan diadakan di rumahmu dan kau sekarang malah berkeliaran di sini. Pulang sana, kami akan datang. Bibi, terima kasih. Ya sudah. Tidak, itu juga tidak. Tolong simpan dulu ya, nanti aku datang lagi. Kalung ini? Ini tidak ada di daftarmu. Lalu dari mana asalnya? Aku tidak tahu apapun tentang kalung itu, Pak. Tuan? Ada apa, Sinde? Tuan, Nyonya ini mengambil kalung dari toko kita. Kalung? Tunjukkan padaku. Bukan aku yang mengambilnya. Benarkah? Lalu bagaimana kalung ini di tasmu? Kalung ini tidak bisa berjalan sendiri dan masuk ke dalam tasmu. Dugaanku sudah pasti. Kau mengambilnya di ruang pamer dan memasukkannya ke dalam tasmu dengan niat untuk mencurinya. Apa katamu? Dengar, aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke dalam tasku. Bukan aku yang mengambilnya. Jangan bicara seperti itu. Kami dari keluarga baik-baik. Saat ini orang dari keluarga baik-baik tertangkap pencuri. Aku tahu benar apa niatmu. Sudah cukup! Kau banyak bicara. Tanpa berpikir dan tanpa bukti apapun. Kau tidak boleh menuduh orang sembarangan. Apa kau bilang? Kalung ini ditemukan di dalam tasnya. Bukti apa lagi yang kau inginkan? Memang ada di dalam tasnya, tapi bukan berarti dia pencurinya. Kau sudah memasang kamera di tokomu? Sudah. Kau sudah memeriksanya? Belum. Periksa dulu sekarang. Sinde, jangan biarkan mereka pergi. Baik, Pak. Tidak ada yang boleh pergi. Maaf. Tolong maafkan aku. Dari kamera CCTV kami tahu orang lain yang telah mencurinya. Dia memasukkan kalung ini ke tasmu dan kemudian pergi. Maafkan aku. Kalian boleh pergi. Harusnya kau berpikir dulu. Tidak ada tulisan di dahi seseorang untuk mengatakan dia pencuri atau bukan. Lihat tingkah lakunya karena itu mencerminkan kebaikannya atau tidak. Ayo kakak ipar.
Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Kami senang melihat kalian datang. Selamat datang semuanya. Ayo silakan duduk. Ayo silakan. Ayo. Di mana? Tidak. Archana tidak datang. Aku sudah menjelaskan padanya. Aku juga sudah mengajak dia, tapi dia memilih di rumah bersama Sravani. Tidak apa-apa. Kalian saja yang datang sudah membuat kami senang. Ayo. Ayo silakan. Ibu, Hei, salam kakak Rasika. Ayo silakan duduk. Salam. Oh, kalian di sini juga. Aku tidak mengira kalian datang. Tapi baguslah. Setidaknya aku juga bisa bertemu menantuku di sini. Mana? Archana? Dia tidak datang. Aneh. Kalian itu kan masih menjadi suami istri. Tapi kenapa tidak diajak? Ibu, kemarilah Bu, temui Satis. Oh, salam Apa kakak. kabar?
Aku ingin mengatakan sesuatu. Ada apa, Bu? Ibu ingin sesuatu? Kau sangat mempedulikan kebahagiaanku kan, Farsya? Ibu, kenapa Ibu bertanya begitu? Jawab aku dengan ya atau tidak. Ibu adalah ibunya Satis. Tentu saja aku sangat memikirkan kebahagiaan Ibu. Kalau begitu, Farsya, maka kita cari tahu arti kebahagiaan untukku. Maksudnya? Artinya, aku memang suka menang, Farsya. Tapi dengan caraku sendiri, dengan usahaku. Aku benci mendapat kemenangan karena disedekahkan. Aku juga tidak suka kalau kau sengaja kalah untuk membuatku menang. Tentang kompetisi kemarin. Apa kau kira aku tidak tahu, Farsya? Dengar, Farsya. Aku lebih berpengalaman dari dirimu. Aku bisa tahu dengan mudah kebenaran dan juga kebohongan. Aku bisa menerima kekalahan daripada kemenangan dengan cara itu. Aku akan mengingatnya. Kalau terjadi lagi kejadian seperti kemarin, aku akan mengusahakan kemenanganku. Dan bukan kemenangan Ibu. Sravani? Sravani? Ada apa? Tinggalkan aku. Aku tidak butuh bantuanmu, Archana. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tahu, Sravani, tapi aku akan membantumu. Aku sudah bilang. Aku mau ke kamar mandi dan aku bisa sendiri. Sravani. Aku tahu kau tidak butuh bantuanku, Sravani. Tapi aku akan tetap membantumu. Karena akulah yang bertanggung jawab selama ibu tidak ada di rumah. Kalau ada apa-apa denganmu, Sravani, maka aku yang akan disalahkan. Kau suka atau tidak suka, aku akan menjagamu. Setidaknya sampai ibu pulang. Sravani, tolong dengarkan aku. Aku mohon padamu. Aku mohon. Ayo. Baiklah. Ibu, sudah cukup. Berapa lama lagi akan bekerja? Tariannya akan segera dimulai di luar. Sebentar lagi, hampir selesai. Biar ibu isi beberapa piring, baru keluar. Ibu, ayo cepat. Iya, dengar. Jangan suruh kakak Safita menari hari ini walaupun tidak sengaja. Kau tahu apa yang terjadi di rumah kakak Rasika? Dia dipermalukan dengan sangat buruk. Hatiku bergetar setiap mengingatnya. Aku penasaran bagaimana kakak Safita bisa menahan semua itu. Itu sebabnya kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai dia terluka karena kita lagi. Dia pernah terhina. Saat pertunangannya Farsya, aku merasa bersalah. Aku juga tidak bisa memaafkan diriku tentang hal itu sampai sekarang. Itu sebabnya aku ingin kali ini... Ibu jangan khawatir. Aku tidak akan memaksanya menari lagi kali ini, oke? Anakku sangat baik. Ayo, ibu akan ikut ya. Ayo. Kakak Safita, apa kabar? Aku baik. Bagus. Kau harus baik. Karena sekarang kau adalah keluarga kami. Bagaimana Vandita? Dia baik. Tolong kau jaga dia. Jangan mengirim ke rumahku dalam keadaan yang kurus. Karena sekarang Vandita sudah terbiasa makan makanan yang enak. Jadi bagaimana dia bisa makan makanan di rumahmu? Jangan khawatir. Jika dia bisa memenuhi seleranya dengan makan di rumahmu, maka dia akan merasa puas bila makan masakanku dan aku suapi di rumahku. Kau benar juga.
Boleh aku tanya sesuatu? Kau sudah dihina sangat buruk di rumah ini. Dan kau sudah bersumpah kan kalau keluargamu tidak akan kemari. Tapi kau tetap kemari. Aku bersumpah, sampai aku mati nanti, aku tidak akan menginjak rumah ini lagi. Aku bersumpah. Tapi kalian tetap datang kemari. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan melakukannya. Dengar. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Aku hanya memikirkan kebaikannya. Kenapa kakak di sini? Ayo masuk. Silakan kak, masuk sebentar. Yang ingin kukatakan adalah, ini mungkin bukan saat yang tepat untuk mengatakannya, dan mungkin juga terlambat. Tapi, aku ingin mengangkat beban di dalam hatiku. Katakanlah, apa yang ingin kau katakan? Aku malu saat pertunangannya Farsya. Aku tahu kesalahanku tidak dapat dilupakan. Tapi aku juga tahu kau berhati luas, kakak Safita. Walaupun itu terjadi, kau tetap datang kemari dan melupakan semuanya. Jadi tolong maafkan aku kalau aku pada saat itu telah... Tolong maafkan aku. Kau tidak perlu lagi meminta maaf. Sudah lama aku melupakannya. Sementara kedatanganku kemari, itu karena aku harus datang. Farsa sendiri yang datang ke rumah mengundang kami. Jadi bagaimana aku bisa menolaknya? Ngomong-ngomong, aku juga sudah memaksa Archana untuk ikut. Aku juga bilang ibumu akan sedih kalau kau tidak datang. Tapi tetap saja dia melakukan yang diinginkan. Anakmu itu sangat keras kepala. Kalau aku bilang timur, maka dia akan bilang barat. Tapi harus kukatakan, anakmu itu tidak buruk juga. Kak Safita, kata-katamu cukup untuk membuatku bahagia. Loh, kenapa kau menangis? Hapus air matamu. Apa yang akan dikatakan tamu di luar kalau melihat ini? Bahwa Safita telah masuk kemari dan membuat Surochana menangis? Hapus air matamu. Silahkan duduk. Akan kubawakan air untukmu. Kakak ipar, ayo duduk dulu. Ayo duduk. Oh, ya tentu saja. Semuanya minta perhatiannya sebentar. Ada Kita apa akan ini? memulai upacara pra-pernikahan Sanggit. Dan hari ini semua orang harus menari. Ingat, aku tidak menerima penolakan. Benar kan Paman? Musiknya siap? Oke, pasangan yang menari pertama adalah Kakak Farsya dan Kakak ipar Satis. Ayo. Ayo. Ayo, silakan. Ayo maju. Ayo, nak. Ayo, nak. Ayo.
Kakak ipar mulai dari sana ya? Iya. Tidak, Kak. Kali ini tidak ada alasan. Kau harus datang, titik. Iya, baiklah. Sampaikan salamku untuk kakak. Oke, sampai jumpa. Kau di sini? Apakah kau sudah minum? Iya, kakak, sudah. Kau sudah makan? Sudah. Calon menantumu sangat terlihat bahagia. Iya, benar. Dan bukankah dia memang harus bahagia? Ada hubungan baru yang akan terjalin. Itu sebabnya saat ini adalah saat yang paling berharga untuk seorang gadis. Benar kan? Iya. Kau juga terlihat bahagia. Tentu saja, Kak. Anakku bahagia, aku juga harus bahagia. Kau cocok dengan Farsya? Maksudku, kau selalu ingin gadis pendiam dan sopan seperti Archana, iya kan? Sementara dengan gadis seperti Farsya... Kak Rasika, dalam beberapa hari ini aku sudah lebih mengenal Farsya. Dia memang suka berterus terang, tapi hatinya baik. Tidak menyimpan dendam apapun. Benarkah? Kalau begitu, kau salah besar menilai menantumu ini, Bafna. Apa maksudmu? Maksudku, menantu yang terbiasa mengatakan semua dengan jujur, pintar menyembunyikan satu hal penting darimu. Apa yang mau kau katakan, Kak? Katakan saja dengan jelas. Begini. Kau tidak tahu bagaimana masa lalunya Farsya, kan? Tapi itu tidak masalah. Aku di sini, aku akan mengungkapkan semuanya. Apa yang kau tahu tentang masa lalu Farsya? Beberapa bulan yang lalu, Farsya meninggalkan rumah. Kau pasti sudah mengetahuinya, kan? Dia berselingkuh dengan bosnya yang sudah menikah. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu tentang ini. Tapi aku pikir menantumu yang jujur dan tidak pernah menyembunyikan apapun itu sudah menceritakan kepadamu semuanya. Tapi ternyata kau tidak tahu. Sudah jelas Satis juga tidak mengetahuinya. Farsya gadis yang pintar. Dia tahu apa yang harus disembunyikan, apa yang harus dikatakan. Tirainya akan segera diangkat. Bersiaplah untuk menyaksikan drama terbaru. Ibu, apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Maksud ibu telah memberitahu semuanya kepada kakak Bafna tentang hubungannya sebelumnya. Apa? Ibu, apa yang sudah ibu lakukan? Ibu... Tenang saja, Kak. Apa kejutan itu sudah kakak rasakan? Aku juga pernah merasakan kejutan yang sama. Saat ibu mengatakan akan mengungkapkan kisah Farsya hari ini. Iya sayang, ini saat yang tepat. Sebelum orang lain yang memberitahukannya kepada kakak Bafna, ibu rasa sebaiknya ibu yang melakukannya. Kita sudah lama sangat mengenal Farsya, kan? Tapi ibu yang mendapat kesempatan membatalkan pernikahannya, Ada apa, Ibu? Bisa aku minta segelas air?
Iya, akan aku ambilkan sebentar. Ini, Ibu. Terima kasih, sayang. Iya, Ibu. Kenapa jadi begini, Bu? Ibu akan cari tahu. Ibu, Kakak jangan tersinggung. Tapi aku tidak ingin menyakiti Farsya hanya berdasarkan apa yang kudengar saja. Saat kau mengatakan hal itu, aku merasa ingin memaki dan memarahi Farsya saja. Tapi Kak, aku merasa ini masalah yang sensitif. Kalau ternyata hal itu tidak benar, bukan hanya Farsya yang terluka, tapi juga anakku Satis, dia pasti akan bersedih. Dan aku tidak ingin hal itu, Kak. Dan jelas akan ada ganjalan di dalam hubunganku dan Farsya. Jadi, aku akan melupakan semua itu. Maafkan aku ya, Kak. Aku mohon. Tidak. Tidak masalah. Aku juga seorang ibu. Aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Sravani, minum obatnya. Kalau kau masih belum sembuh juga, kita akan panggil dokter lagi. Ini. Manaf. Ya Manaf, ini aku. Sravani, bagaimana keadaanmu? Aku baik, karena kau sudah menelpon. Oh ya, aku baru bisa kembali setelah pernikahan Farsya. Tidak masalah, aku akan menunggumu. Tapi telepon aku kalau kau ada waktu ya. Baiklah, sudah dulu ya. Baiklah. Sravani, ada apa? Kamu apa? Ayo berbaringlah, ayo berbaringlah. Sravani, berbaringlah. Ini yang mau kau lakukan, bukan? Apa yang ingin kau buktikan dengan melakukan semua ini? Bahwa kau wanita yang baik? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin membuktikan aku sudah menerima kenyataan ini. Kau tahu Archana, berkurang lagi 1 hari waktumu tinggal di rumah ini. Benar. Dengan berjalannya hari, kau semakin dekat untuk menjadi seorang ibu. Aku heran sekali. Hari-harimu di rumah ini akan berakhir, tapi kau masih saja bisa tersenyum. Karena rumah ini telah memberiku kenangan yang bisa kuingat seumur hidupku, Sravani. Kau tidak merasa sedih berpisah dengan Manaf? Tidak ada dokumen dan pulpen. Tidak ada pengadilan yang bisa memisahkanku dengan suamiku.
Dan semua yang kulakukan, aku lakukan dengan sengaja. Karena aku menghormati keputusan Manaf. Sravani, hari-hari yang kau tandai setiap hari itu, tandailah setiap hari setelah aku pergi. Kau menantikan seorang anak. Aku yakin, saat itu terjadi, kau akan lebih bahagia daripada hari ini. Dan aku akan senang kalau melihat kau bahagia. Kak Manohar, kau sangat beruntung. Kau punya 3 anak perempuan. Sudah jelas, kau akan mendapatkan kebaikan berlimpah karena kau melepaskan bukan hanya 1, tapi 3 anak perempuan. Ayah, aku ingin yang melepasku adalah Kak Archana dan kakak ipar Manaf. Farsha, orang tua yang berhak melakukan itu. Farsha, kami mengerti maksudmu. Tapi menurut adat dan tradisi, Ibu katakan sesuatu padaku. Siapa yang sudah membuat ritual adat ini? Dan semua ini untuk siapa? Kita manusia membuat ini untuk kebahagiaan kita. Jadi sesekali, tidak bisakah kita merubahnya untuk kebahagiaan kita juga? cobalah untuk mengerti Farsha. Kalau ada alasan tertentu, orang tua tidak bisa melepas anaknya, akan dilakukan kakak pria tertua. Ibu, aku tahu. Tapi, cobalah mengerti apa yang aku katakan ini, Bu. Ini akan menjadi acara terakhir kakak dan kakak ipar sebagai suami istri. Dan aku ingin setiap saat menjadi kenangan yang sangat indah untuk mereka. Ibu, yang dikatakan Farsha benar. Aku mohon setujuilah. Aku akan senang sekali kalau Archana dan Manaf yang mengantarkan mereka. Ibu, aku mohon. Baiklah, terserah kau saja. Tentu, Farsha. Aku pasti akan melakukannya. Aku akan melakukan ritual yang tidak bisa aku lakukan saat pernikahan Vandita di pernikahanmu. Aku akan senang melakukannya. Terima kasih kakak ipar.